Oke ya, kita ketemu lagi bersama sang predator ya. Bersama teman kita, siapa lagi kalau bukan sang penakluk, sang play ya, pemain. Ya pokoknya pemain sepak bola, pemain apalah, dia udah paling pemain ya. Nah di video kali ini kita ngobrol santai aja Sal. Gue langsung to the point aja ya. Sal, kapan nikah? Nikah ya, kalau ditanya kapan sih ya gue nggak tahu, tapi ya gue sih nggak masalah kalau misalkan nikah paling terakhir. Yang penting gue nikah sama 5 cewek sekaligus. Wih, nikah paling terakhir, yang penting nikah sama 5 cewek guys katanya. Masya Allah, indah banget. Nggak kebanyakan. Sebenarnya sih kurang Sep. Nikah sama 5 cewek katanya kurang. Kurang apa Sal? Aduh panas. Kurang banyak. Kurang banyak. Emang boleh dalam Islam? Boleh ya? Boleh. Yang penting kita adil. Iya betul, adil. 10 sih. 10 kayaknya udah minimal itu sih. Itu kalau 10 dibarengin ijabnya apa gimana? Ya pengennya sih dibarengin. Tapi kalau misalkan nggak bareng juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi yakin bakal diizinin sama istri pertama? Ya harus, kalau sayang suami ya harus izin. Kalau sayang suami harus diizinin. Iya tuh. Yoi. Gue udah lama banget Sal gak bikin video ngobrol bareng. Padahal belum pernah belum sama lu bikin video ngobrol bareng. Dulu banget konten pertama kita di Taman Kota Cibitung. Itu mah bikin kata-kata. Iya. Bukan ngobrol gini. Ini kan kayak ngobrol santai gitu Sal. Ngobrol sih belum. Jadi dulu tuh gue kenal sama lo pas kerja ya. Iya di Mayora. Yes, jangan disebutin. Endorse. Gak apa-apa, siapa tahu di lirik kita di endorse. Iya. Mayora bagi-bagi dong omsetnya. Jadi gue dulu itu satu pekerjaan sama Pak Isal, dan setelah habis kontrak dan sampai sekarang alhamdulillah pertemanan masih awet ya. Ya resepnya intinya saling menjaga silaturahmi ya. Iya. Bagi lu pertemanan itu apa sih Sal? Pertemanan itu Menurut lu? apa ya? Sesuatu yang nggak bisa diungkapin kata-kata ya, tapi bisa kita rasakan betapa berharganya pertemanan itu. Karena gimana ya, pertemanan itu yang menurut gue paling bagus dan paling murni itu ketika dia tuh apa ya, datang atau tercipta secara kita nggak sadar gitu. Sedang nggak sadar kita tuh ya, maksudnya ya kita nggak sadar gitu, kayak kok bisa kita sedekat itu awalnya, entah karena sebab apa. Oh semua tuh iya, padahal alami. Padahal kita gak sekampung ya. Iya. Padahal kita jauh guys. Gua di Tasikmalaya dan dia asli sini ya. Iya. Asli Bekasi. Semua itu kan bukan sesuatu yang kita rencanakan. Bukan ketika gua ngeliat lu nih, wah dia orangnya asik, gua pengen berteman seperti enggak. Tapi semua secara kebetulan, secara alami. Secara alami anjir. Iya, secara alami. Maksudnya ya kita tuh deket, kita ngobrol gitu dengan apa ya, secara nggak sadar aja gitu, tiba-tiba deket, dan begitu pun ke yang lain. Siap. Nah gue pengen tahu nih Sal, apa pengalaman pahit lu dalam hidup? Ada gak sih perjalanan hidup lu yang lu anggap itu paling pahit? Apa Perjalanan hidup yang paling yang pahit selalu lu inget? ya banyak sih, mungkin dari awal. Salah satunya apa coba? Salah satunya ya ketika gue dari kecil gue udah ngeliat ada Problem lah ya, sebuah dalam problem keluarga gue gitu. Yo. Jadi kayak ada lah gitu ya Sal. iya, perpecahan dalam rumah tangga. Siap. Gue jadi Tapi gini Sal, ketika ada problem di dalam rumah tangga kan biasanya kalau orang-orang ya, ibaratnya gue ngelihat tuh di sosial media ataupun di kehidupan nyata, mohon maaf ya teman-teman, ada yang larinya ke hal-hal yang negatif seperti ya kayak, mohon maaf ya kayak larinya ke hal-hal itulah gitu. Tapi gue melihat lu kayak gak ada masalah, lu kayak biasa aja gitu Sal. ya itu sih balik lagi ke diri kita sendiri ya. Kita sadar gitu, kita tuh hidup kita udah begini, dan itu ya tergantung diri kita sendiri, kita mau ikutan hancur apa kita mau
apa ya, bertarung gitu di hidup yang pahit ini. Kalau misalkan kita pengennya bertarung, bertahan gitu ya, kita jangan sampai hancur mau gimana pun caranya. Siap. Tapi ya ada saatnya kok ketika kita emang bener-bener kayak misalkan sedih, kita terjerumus ke hal yang nggak bener, itu hal yang wajar. Sip. Oke. Nah gue mau nanya nih, dulu kan kita satu kerjaan ya, ada gak momen yang paling indah ketika jadi gue dulu itu satu kerjaan, satu land, satu leader ya, satu bos teman-teman. Apa momen yang paling indah, momen yang paling lucu bagi lu? Karena gue tahu lu itu bagian, kalau saya bagian penampungan kan, bagian nampung barang aja. Apa momen yang paling gak bisa lu lupain pas lu kerja dulu? Momen yang gak bisa lupain ketika di situ ada problem di bagian depan gitu, bagian feeding mesin bermasalah, dan yang feeding pun ya bermasalah juga. Jadi ya yang kena imbasnya ya anak penampungan di situ. Udah itu udah berantakan banget sampai kayak lautan biskuit di situ. Terus katanya lu pernah dimarahin dan sampai lu tang ribut, benar sang itu? Iya, di situ ya sebenarnya sih kayak bingung juga. Maksudnya ya gue tuh nggak tahu salah gue di mana gitu. Gue lagi bersihin mesin di bawah, cuma di situ ada. Terus lu dimarahin, ditanyain len apa, len berapa? Iya, dan gue tuh nggak tahu dia tuh leader dari mana, len apa, gue nggak tahu di bagian apa. Iya, bukan bos lu tapi marahin lu. Iya. Terus lu jawab apa? Ya di situ ya gue awalnya biasa ya, cuma ya lama-kelamaan gue kepancing juga emosi. Di situ gue taruh itu alatnya, gue langsung balik gue langsung samperin orangnya, langsung gue tanya ngomong apa bosan sini, refleks gitu. Tapi dulu mah rambutnya pas kerja kuning semua Sal. Ya kenapa sekarang gak kuning lagi? Ini gue baru cukur lagi. Gue tuh pengen apa ya, rapi dikit. Karena nggak selamanya gue jadi kayak berontak gitu. Paling gue juga kadang kayak gimana ya, gue tuh emang orangnya tuh bengal bisa dibilang. Ketika ada peraturan gue tuh kayak pengen banget gitu melanggar aturan itu. Lu kagak ngerokok Sal? Ada saatnya ngerokok. Hah? Ada saatnya ngerokok. Ada. Terus tadi ngerokok kenapa? Karena ada pikiran aja, cuma ya sebatang 2 batang itu udah cukup sih. Sebatang 2 batang? Iya, udah cukup. Kalau gua mah lebih dari itu Sal. Ya karena kan gua gak bisa berhenti rokok sumpah. Ya karena belum kejadian. Gak bisa aja, maksudnya kalau gak ngerokok itu gimana gitu Sal? Iya, karena belum kejadian. Gua kan bisa berhenti ngerokok itu ya karena kejadian gue sebelah badan tuh nggak bisa gerak. Hah? Jadi teman-teman ini eksklusif ya, lu serius itu pas umur berapa? Itu kalau nggak salah tahun 2019 ya. Emang bener dari rokok? Ya ada faktor lainnya, cuma di situ gua kaget. Sebenarnya rokok juga faktor besarnya, karena yang namanya anak kosan ya, itu jujur aja makan tuh tiap hari mie, terus yang begadang, rokoknya kuat. Gua tuh dulu perokok berat, pagi sebungkus. Sampai lu sakit itu? Iya, gua tuh nggak bisa gerak setengah badan. Apa nampak penyakit itu? Itu kalau kata dokter mah apa ya, masih stroke ringan itu. Lu gimana dong kalau gak bisa gerak setengah badan? Ya aku sih awal-awal nggak panik, gue malah kayak bercanda gitu. Yang pertama kan muka dulu nih nggak bisa gerak. Gue bangun tidur ini bisa gini? Bisa, cuma maksudnya tuh kalau misalkan kita ngomong kan mulut kan gerak ya semua ya, mata kedip ya. Cuma ini yang kanan nggak kedip, nggak gerak. Mau langsung ke kedip? Iya. Yang kanan ini nggak kedip mata? Iya, yang kiri kedip. Jadi gue pagi-pagi bangun gue pengen kumur-kumur. Nah pas pengen kumur-kumur tuh yang sebelah kanan tuh nyembur airnya, yang kiri enggak, nyimpen air gitu, kembung gitu. Terus gue ngaca, gue malah ketawa. Gue malah kayak apa ya, bercandain diri gue sendiri gitu, kayak ih lucu banget gue. Muka gue tutup sebelah tuh, gue tutup yang kiri, yang kanan tuh nggak gerak, yang ini gue tutup yang gerak. Gue malah kayak ketawa. Terus sekarang obati lu dari sana berhenti, maksain berhenti gitu? Nggak maksain, jadi ketika dari situ gue kan berobat ya. Tapi masih ngerokok? Di situ gue udah enggak. Ya berarti lu udah berhenti ngerokok dong?
Ya karena kan ketika gua sakit, gua ini apa sih kayak nggak dibolehin karena takut obatnya ini nggak efektif. Iya. Karena kan selama masa pengobatan tuh ya sebenarnya tuh nggak Nggak boleh boleh ngerokok. iya ngerokok. Hebat sama. Setelah sembuh gue ya nyobain rokok jadi Beda rasanya. beda banget, udah kayak Tapi rokoknya enak gak? Rokok kuis. kalau boleh jujur ya semua rokok pahit sama aja, Nah ini ada rasanya. sama aja Oh, iya. sebenarnya. Paling cuma dinginnya doang kan namanya rokok mentol. Cuma ya gimana lagi, kalau udah stres sama larinya tetap ngerokok. Terus pesan ada gak pesan-pesan buat kawan-kawan kita yang baru lulus sekolah terus dia bekerja, ibaratnya baru lulus sekolah terus dia merantau, ada gak sih pesan-pesan dari lu biar berbagi, biar kita sharing gitu buat kawan-kawan kita yang baru lulus dan dia beranjak ke perantauan dan dia bekerja, apa Ya. pesan lu Sal? Kalau buat perantau sih ya gua cuma bisa bilang ya siapin mental aja, namanya di desa sama di kota tuh beda. Kadang kita tuh namanya dari desa, di kota kan kita nggak tahu di sana kayak gimana gitu ya. Kita tuh banyak gitu kejadian-kejadian kayak perantau ditipu-tipu sama orang ya. Di Iya. situ kita bisa pelajarin lah, jangan mudah percaya sama orang gitu. Siapin mental, jangan mudah percaya sama orang. Terus Ya tetap berusaha dibarengin sama doa aja sih. bener-bener kayak gitu. berusaha sama dibareng doa. Oke teman-teman, mungkin podcastnya udah sampai di sini aja ya, jangan panjang lebar ya saya. Iya. Sal. Soalnya kalau terlalu panjang, terlalu lebar itu bisa bahaya ya. Iya. Bahayanya kenapa? Kalau panjang itu ntar ketagihan. Astagfirullahaladzim. Oke, Enggak, terima maksudnya kasih ketagihan banyak. nonton maksudnya. Terima kasih banyak yang udah nonton ya Sal ya. Hmm. Terima kasih banyak lah, intinya mah sehat selalu lah buat teman-teman Amin, dimanapun amin. berada ya, Sal. Amin.